Nabi menyampaikan thalathatun, 3 golongan, la turaddu da'watuhum, yang tidak tertolak doa mereka, cepat dijawab. Urutan pertamanya as-shaima, orang yang puasa sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, dia ikhlas menunaikan, dilakukan karena Allah, hatta yuftira, maka doanya sampai dia berbuka, dan puncaknya saat akan berbuka itu tidak tertolak. Karena itu saudara, hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwa semua waktu di Ramadan itu begitu berharga. Bahkan ada penekanan tersendiri. Sahur punya keistimewaannya, berbuka punya keistimewaannya, sampai di malam pun pertengahannya, setiap detiknya, menitnya, waktu bergantinya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak salat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan salat kok, jangankan salat, bukan status salatnya, status puasanya. Jangankan masalah salat, masalah perilaku dinilai. Awas, hati-hati. Nabi pernah menyampaikan seperingatan keras, hati-hati. Hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kamu puasa? Ya, jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali, sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. Kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin istirahat dulu, setelah enak Senin tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak, nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa sehari. Kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud, karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Apakah seperti yang kita harapkan, atau cara Allah memenuhi apa yang kita butuhkan? Maka yang pertama dijawab oleh Al-Quran dengan cepat, falyastajibuli waliyu'minu bi. Jika doamu ingin cepat dijawab, doa itu kan permohonan kita, panggilan kita kepada Allah untuk mengabulkan, menyelesaikan apa yang kita minta. Kita memanggil, maka Allah kemudian mengajak bicara logika kita, mengkhitab bahasa Arabnya, menggunakan hukum yang sama. Kalau panggilanmu dalam doa ingin cepat dijawab, maka respon juga dengan cepat panggilanku. Falyastajibuli, kalau aku panggil kamu datang. Maka muncul hukum, tiap hari Allah panggil, dicek 5 kali dalam sehari. Subuh dipanggil, zuhur dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Dipanggil itu untuk konfirmasi doa kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi ini sekarang hambanya nggak sujud, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Justru dipanggil sholat itu mengkonfirmasi keinginan kita. Karena itu hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo bahagia, sukses. Apa di antara tanda kebahagiaan itu? Saat kita mengkonfirmasi, doa kita dijawab. Itulah kenapa secara bahasa sholat disebut dengan doa, karena semua bacaan sholat isinya doa. Dari mulai kita mengagungkan Allah, takbir, iftitah, doa, Fatihah isinya doa, sampai dengan salam isinya doa. Duduk di antara 2 sujud, dari minta ampun, minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rizki, warzukni, 7 permintaan, baru duduk di antara 2 sujud. Semuanya doa. Maka konfirmasinya ketika Allah panggil, datang. Ada yang dipanggil jam 5,
kurang 30, 4.30 adzan subuh, Allahu Akbar, dipanggil saat adzan dia datang. Begitu dipanggil dia datang, maka berhak bagi Allah ketika minta dia pun dikabulkan saat minta. Ada yang sebelum dipanggil sudah datang, maka ada yang fitrahnya sebelum minta sudah dikabulkan oleh Allah, seakan-akan tak punya masalah, seakan-akan keinginannya terkabul. Padahal sebelum dia meminta, Allah sudah sediakan, karena kebiasaannya selalu datang kepada Allah walaupun belum ada panggilan. Bagaimana orang yang dipanggil setengah 5, datang jam 7, datang jam 8, kadang-kadang nggak kepikiran, tapi ketika dititipkan masalah, nuntutnya luar biasa. Ya Allah, kenapa engkau belum kabulkan juga? Kenapa engkau belum jawab juga? Boleh jadi hukum yang pertama ini yang belum kita optimalkan. Terkadang sudah sholat, sudah tahajud, belum dipanggil sudah datang, maka muncul yang kedua, kenapa terlambat? Kenapa belum terkabulkan?